Shalom semuanya. Oke, belum kedengeran nih. Shalom. Kurang kencang, shalom. Oke, pertama-tama terima kasih buat Tuhan Yesus ya sendirinya karena sudah memimpin kehidupan saya, membimbing kehidupan saya sampai sekarang saya ada di tempat ini di depan Bapak Ibu. Baru saja kemarin Rabu dilantik sebagai pendeta Pratama di Saudari GBI. Tapi nanti saya sharing sedikit juga Bapak Ibu. Sebenarnya dari dulu gak pernah ya kalau ditanya orang mau gak jadi kayak papamu atau mau gak jadi pendeta. Gak mau, itu jawaban saya dari dulu. Ya. Dan nanti saya cerita juga bagaimana akhirnya Tuhan menangkap saya dan here I am gitu ya. Ibaratnya sudah lu gak bisa lari lagi kemana-mana gitu. Nanti aku ceritain juga. Dan percayalah saya bukan tipe anak pendeta yang mentang-mentang bapaknya pendeta jadi anaknya dengan gampang dapat fasilitas dan kesempatan di sini. Tentunya enggak ya. Sudah melewati begitu banyak hal juga dan akhirnya karena juga hari ini yang melayani semua KGC ceritanya gitu. Makanya anak muda. Jadi pas juga yaudah David kamu yang sharing oke, gitu. Jadi sebenarnya saya bukan tipe orang yang demam panggung gitu. Mungkin beberapa juga kenal, no I'm not like that. Jadi jika diberi kesempatan pada siang hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dapat memberkati Bapak Ibu semua, amin. Ada teman-teman saya juga dari Seattle, hi James, dulu anak komsel saya sengaja undang. It's been a journey. Bagaimana Tuhan memimpin dan akhirnya bisa di sini, haleluya. Oke langsung aja, kita gak usah melo-melo ya kayak Korean drama. Kita belajar tentang rekonsiliasi pada bulan ini. Cuma begini, saya bekerja sebagai finance controller pada 3 tahun lalu di perusahaan di Amerika Serikat dan sering banget nih kalau kita di bidang akuntansi atau keuangan ya, biasanya akhir bulan, datanya ada yang gak cocok nih, kita rekonsil data yuk gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang paham, gak cocok nih data lu sama data gua, ayo kita rekonsil gitu. Jadi rekonsil ini adalah sebuah proses pencocokan. Nah, pada siang hari ini karena dari 3 bulan ini kita sudah membahas mengenai rekonsiliasi secara hubungan ya antar sesama. Pada siang hari ini saya akan berbicara mengenai rekonsiliasi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Rekonsiliasi hubungan kita dengan Sang Pencipta kita, Yesus Kristus. Nah, ada data yang beda nih, pemahaman yang beda, makanya perlu direkonsil. Ya, karena kita lahir di dunia ini, maka banyak sekali pemahaman dunia sudah masuk di pikiran kita, di dunia kita, ya. Sedangkan dan kita menganggap bahwa kita berasal dari dunia ini. Saya mau bilang begini pada Bapak Ibu siang hari ini. Kita mungkin lahir di dunia ini, tapi kita bukan dari dunia ini. Itu yang kita mau rekonsiliasi dulu paling awal. Dari mana sih asalnya kita itu? Gitu ya. Oke. Sekali lagi. Kita lahir di dunia ini tapi kita bukan dari dunia ini. Oke, next. Nah kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Ya, ayatnya ada di depan. Bapak Ibu sama-sama kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan Kak Ben boleh maju temenin aku Kak sambil main tipis-tipis. Boleh Joy dipinjam? Nggak boleh, oke. Sekali lagi kita baca ya, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi ini yang saya garis bawahin, kita lahir di dunia ini tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Karena kita berasal dari Allah. Kita lahir dari Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jika kita mengerti, menyadari betapa besar Allah mengasihi kita, dengan begitu gampang kita mengasihi yang lain, betul? Ya ada my bro Arden, how are you bro? Ya. So kita mungkin Bapak Ibu sering banget dengar tentang khotbah ini atau sharing ini, tapi saya ingin menyampaikan dari persepsi yang berbeda.
Mungkin kita sudah ada yang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi kita sudah lama tidak mengingat bagaimana Allah mengasihi kita. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu pada siang hari ini, di kesempatan ini, untuk kita sama-sama belajar. Karena kita berasal dari Allah, kita lahir dari Allah, kita harus tahu sifat Allah yang begitu mengasihi kita. Amin. Apa sih bukti-bukti Allah mengasihi kita? Yang pertama, next. Allah mengampuni dosa kita. Bilang sama saya, Allah mengampuni dosa kita. Ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan, when we repent, ketika kita bertobat, Papa seringkali ajarkan di sini, repent. Kita dikembalikan ke tujuan awal kita diciptakan. Repent, bertobat bukan sekedar dikembalikan ketika posisimu sebelum kamu melakukan dosa. Tapi repent, bertobat, kamu dikembalikan ke tujuan awal kamu diciptakan. Serupa dan segambar. Yang bahasa Ibraninya, udah ngerti bahasa Ibrani ya. Selem and demut. Selem itu artinya unsur yang dimiliki Allah yang dimiliki juga oleh manusia. Unsurnya ada apa aja? Ada pikiran, ada perasaan dan ada kehendak. Dan demut itu artinya kualitas dari unsur-unsur tersebut. Dan kualitasnya adalah sempurna. Kita diciptakan sempurna oleh Tuhan Yesus untuk melakukan kehendaknya di muka bumi ini. Amin. Next. Bayangkan Bapak Ibu, jika kita bertobat pada siang hari ini, kita seperti bangsa Israel yang masih tinggal di Mesir. Wow, ini peristiwa yang terjadi ketika bangsa Israel berada di Mesir. Dan nanti juga ada gambar-gambar dan fakta-fakta yang lain. Ini based on the books yang saya baca. Saya lupa judulnya. Bagaimana ketika kalau mereka harus mengaku dosa mereka harus ke bait Allah dan mempersembahkan korban. Seberapa banyak korban yang ia persembahkan, mereka persembahkan. Ya, ini peristiwa pertama terjadi ketika bangsa Israel hendak keluar dari Mesir. Ya, itu kita sama-sama tahu tulah yang terakhir bahwa roh maut akan membunuh anak sulung dari setiap ciptaan, ya binatang dan termasuk juga manusia. Tetapi ketika bangsa Israel diperintahkan untuk mengorbankan domba dan mengolesi darah tersebut di pintu rumah mereka, mereka akan luput dari maut tersebut. Ada yang tahu? Semua tahu ya pasti ya ceritanya ya. Dan di situ diperkirakan ada 150.000 domba yang dikorbankan. Next. Ketika zaman Musa, ketika bangsa Israel berada di padang gurun, tiap tahunnya mereka harus mempersembahkan 28.800 domba. Ya, next. Di zaman Raja Salomo ada sekitar 262.000 binatang yang mereka harus persembahkan setiap tahunnya. Dan itu sama dengan 290.000 galon darah. Next. Dan di zaman Raja Hizkia ada 300.000 domba yang dikorbankan tiap tahunnya. Dan itu sama dengan 310.000 galon darah. Bayangkan teman-teman, Bapak Ibu semua, Om Tante, my friends, kalian datang pada siang hari ini, tadi di pintu gerbang, bukan cuma bawa mobil tapi juga bawa embek, gimana? Dan kita semua harus datang, bawa persembahan kita, bawa domba kita, dan kita sama-sama sembelih. Display tempat ini akan begitu chaos, begitu bau. Benar bukan? Begitu berantakan. Tapi berterima kasihlah karena pengorbanan darah Yesus di kayu salib. Kita tidak perlu lagi membawa korban sembelihan. Karena dia adalah korban yang sempurna bagi kita. Amin. Itulah bukti Allah mengasihi kita. Makanya ketika kita bertobat dan minta ampun, kita gak perlu lagi bawa domba. Tapi kita bisa datang ke dalam hadiratnya dan minta ampun. Tetapi Bapak Ibu, saya mau ngomong pada siang hari ini teman-teman semua. Karena kita tidak lagi perlu membawa domba sebagai korban, apa yang dikorbankan? Apa yang dikorbankan? Tubuh kita Bapak Ibu. Ini kita baca ayatnya, next.
Dalam bahasa Inggris ya, Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Therefore I urge you, brother and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Jadi bukan lagi domba yang kita bawa atau binatang yang kita bawa, tapi tubuhmu ini yang kamu korbankan. Your bodies, bilang sama saya, my bodies as a living sacrifice. Persembahan yang hidup, bahasa Indonesianya. Lucu ya. Persembahan, sesuatu yang dikorbankan atau disembahkan tuh harusnya mati kan. Domba itu habis disembah, dibeleh, dipersembahkan mati. Tapi di sini dibilang living sacrifice. Persembahan yang hidup. Yang artinya apa? Badan kita, tubuh kita, jiwa raga kita. Ini 24 jam dikorbankan untuk Tuhan. Because we are the living sacrifice. And this is the true and proper worship. Di sini Alkitab bilang, penyembahanmu yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saya belajar, next, begini. Saya sekolah dulu S1-nya bidangnya biokimia. Dan saya research, I love about research gitu ya. Tadi kan zaman Israel dulu mempersembahkan domba dan karena Yesus mati di kayu salib, maka sekarang korbannya adalah tubuh kita sendiri. Betul? Nah, saya belajar, saya penasaran sih, apa sih yang domba atau sheep itu rasakan ketika dia mau dikorbankan? Penasaran saya. Nah, akhirnya ketemu research ini, emotional experience in sheep, predictability of a sudden even lower subsequent emotional responses. Ini research ini dilakukan oleh Profesor Greifeldinger pada tahun 2007 di USA. Dan dia bilang begini, next, pada intinya, mestinya tuh diklik-klik baru satu-satu keluar. Tapi it's okay. Nah, jadi begini, domba itu paling sensitif kepada 3 hal. Nah, maksudnya sensitif ini apa? Sensitif ini artinya ketika dia menghadapi 3 hal ini, maka ada increase in heart rate, ada kenaikan detak jantungnya. Heart rate-nya akan begitu naik dan menimbulkan stres dan panik yang tinggi di domba-domba ini. So far so good. Dan mereka akan mengalami itu ketika diperhadapkan kepada apa? Yang pertama itu suddenness. Hal yang tiba-tiba muncul. Yang sekonyong-konyong terjadi. Yang tidak direncanakan. Terjadi gitu ya. Dan domba juga akan begitu sangat amat sensitif kepada hal-hal yang dia gak familiar. Unfamiliarity of an event. Peristiwa yang begitu amat gak familiar. Dan yang terakhir, domba itu paling sensitif kepada unpredictability. Gak tahu nih ke depan mau apa yang akan terjadi. Unpredictable. Situasinya gak menentu. Ketika domba diperhadapkan kepada 3 hal ini, maka ada increase in heart rate. Detak jantungnya akan begitu tinggi. Saya bayangkan domba tersebut ketika dibawa untuk disembelih, dikorbankan, dia tiba-tiba dipilih, dia shock, dia pergi ke tempat yang dia gak familiar sama sekali, dan dia gak bisa prediksi ke depannya seperti gimana. Di sini dibilang, di Alkitab bilang, tubuh kita ini persembahan yang hidup. Makanya bagaikan sekarang sudah gak domba, kita menjadi persembahan yang hidup. Terkadang kita diperhadapkan kepada sesuatu yang tiba-tiba konyong-konyong aja terjadi. Suddenness. Tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba contohnya my best friend, sahabat kita di Seattle. Dari dulu hidupnya sehat, gak pernah ngerokok, gak pernah nge-vape, minum juga alkohol juga very little consumption of alkoholnya. Dan kehidupannya juga fine-fine aja. Tiba-tiba kita baru dapat kabar bulan lalu bahwa dia mengidap kanker sel darah putih, leukemia. Atau mungkin Bapak Ibu ada mengalami hal yang tiba-tiba saja terjadi. Tiba-tiba orang yang begitu Anda kasihi, orang terdekat dipanggil Tuhan.
Atau bahkan Bapak Ibu tiba-tiba didiagnosa oleh dokter penyakit yang sangat amat gak enak. Ada begitu banyak hal yang tiba-tiba, sudden itu terjadi di dalam kehidupan kita, bukan? Dan yang kedua, kita terkadang diperhadapkan kepada event atau situasi yang kita gak sama sekali gak nyaman. Yang kita gak familiar. Kita dibawa ke tempat yang baru, ke tempat kerjaan yang baru, ke tempat pelayanan yang baru. Memasuki pernikahan yang baru, mungkin di keluarga yang baru. Gak nyaman. Dan yang ketiga, bukannya kita juga diperhadapkan kepada hal-hal yang kita gak tahu ke depannya akan seperti apa terjadi. This life is so unpredictable. Benar-benar gak tahu ke depannya bagaimana. Dan itu yang menimbulkan heart rate kita makin tinggi. Increase in heart rate. Sehingga kita menjadi stres, kita menjadi panik. Next. Di research yang sama, dibilang begini, apa sih stres itu? As simple as this. Stress responses should be considered as an alarm system triggered partly by the absence or loss of control. Jadi stres itu, simpelnya begini. Ketika kita tidak memiliki kontrol akan situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Benang merahnya di sini, kita next lagi. So this is benang merahnya begini Bapak Ibu yang saya mau bilang. Kita bagaikan domba tersebut. Kita diperhadapkan kepada hal-hal yang tiba-tiba terjadi tanpa ekspektasi kita. Kita diperhadapkan kepada hal-hal yang begitu gak familiar, yang gak nyaman buat tubuh kita. Kita diperhadapkan juga kepada mungkin kita sekarang lagi hidupin kehidupan yang kita gak tahu ke depannya akan seperti apa. Predictable. Dan kita gak punya kontrol atas itu semua. Tapi ketika kita belajar berserah and surrender to God. Di sini dibilang that's your true and proper worship. Amin. Jangan paksakan kehendakmu. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Bro, gua ngiri sama teman gua. Ke gereja aja gak pernah. Boro-boro doa. Cerita sekolah minggu aja lupa semua. Tapi kenapa hidupnya diberkati bro? Kenapa hidupnya as if kayak gak butuh apa-apa lagi? Justru saya mau bilang sama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengalami 3 hal tadi, boleh dibalikan ke slide sebelumnya kok. Suddenness, unfamiliarity of an event, dan unpredictable. Jika ini 3 hal ini terjadi, diizinkan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan engkau belajar bersyukur kepada Tuhan dan memberikan respon yang benar. Justru hidupmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Justru Tuhan mencari penyembah-penyembah yang sejati. Penyembah-penyembah yang benar. Amin. Makanya jangan kita bersungut-sungut. Kok kita iri sama orang lain begitu enak hidupnya. Justru kita bersyukur. Karena Tuhan masih berkenan atas kehidupan kita. Kita mengalami 3 hal ini dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Next. Dan yang berikutnya. Bukti Allah mengasihi kita. Kita dapat mendekat kepadanya. Anytime. Kapanpun. Saya sedang membaca perjanjian lama juga dan bagaimana mereka mengorbankan untuk bisa berdoa kepada dewanya. Wow, bahkan ada yang mengorbankan anak kandungnya sendiri, dikorbankan untuk dewa. Gitu ya. Next, ini saya mau sharing sedikit sama Bapak Ibu karena saya juga lagi kuliah ambil STT Kingdom dengan Ramon, dengan Daniel dan juga ada beberapa teman di sini. Sekalian promosi ya, jika Bapak Ibu yang ada yang tertarik untuk belajar teologi, please join with us STT Kingdom. Jadi begini, ini adalah ayat ketika Tuhan pertama kali berbicara kepada Musa, ya lewat semak belukar ya. Dan Tuhan bilang begini, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah waktu itu Musa lagi nanya sama Tuhan, Tuhan cara aku memperkenalkan engkau ke bangsamu dan ke Mesir itu aku mesti mengenalkan engkau sebagai apa? Dan zaman dahulu, zaman waktu Israel masih tinggal di Mesir,
kebudayaan dari bangsa Mesir adalah begini, mereka menyembah kepada dewa A, ya, let's say dewa A, kita sebutkan saja dewa A, ya. Dan di balik dewa A tersebut ada dewa yang lebih gede, dewa B. Dan di balik dewa B ada dewa lagi yang lebih besar namanya dewa C. Gitu ya. So far so good, ngerti ya? Ada Bang Sepdi juga yang lagi ambil STT. Jangan lupa besok kita ujian di Berani ya. Jadi sekali lagi, mereka menyembah kepada dewa A. Ya. Dan di belakang dewa A itu ada dewa yang lebih besar namanya dewa B. Dan di belakang dewa B ada yang lebih besar lagi namanya dewa C. Ya. Dan kebiasaan mereka gini. Zaman dahulu ada dewa yang jahat, ada dewa yang baik. Jadi mereka harus memberikan korban kepada dewa yang baik, tapi juga harus memberikan korban kepada dewa yang jahat. Supaya dia gak dijahatin. Gitu. So far so good ya, nangkep ya kebiasaannya dulu di Mesir. Nah, makanya Tuhan ketika bilang sama Musa, aku adalah aku, I am who I am. Ehye Asyar Ehye. Tuhan tuh mau bilang begini, aku adalah aku karena gak ada lagi yang di belakang aku. Aku sudah yang paling besar. I am the God of all gods. Akulah Tuhan yang paling besar. Dan Tuhan yang paling besar itu Bapak Ibu. Dia mau mendekat kepada Bapak Ibu semua. Bukankah itu bukti Allah mengasihi kita begitu luar biasa, amin? Next. Di sini kita baca Yakobus 4 ayat 8. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Draw near to me and I will draw near to you, kata Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ingat sekali lagi, Allah yang begitu besar, Allah yang gak ada lagi yang lebih besar di belakangku. Allah yang sama pada siang hari ini bilang, anak-anakku, aku mau mendekat kepadamu. Maukah kamu mendekat kepadaku? Amin. Amin. Waktu gitu tuh karena sebelumnya saya baca ayat ini, aku adalah aku tuh maksudnya apa gitu ya. Gak ngerti I am who I am maksudnya apa. Tapi ketika mengikuti kelas itu, pengantar perjanjian lama, saya dicengangkan, wow. Tuhan tuh mau bilang, I am the greatest of all. And yet, I am close to you. Wow. Next. Lantas bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah? Kita baca sama-sama di Yohanes 4 ayat 21 sampai 23. Ya, ini cerita mengenai Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang sedang tinggal dengan beberapa pasangan yang tidak resmi ya. Dan kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Listen, sekali lagi yang saya tadi sudah katakan. Bapa mencari penyembah-penyembahnya, bukan penyembahannya. Makanya kita bisa mendekat kepada Allah dengan menyembah kepada Dia. Bukan seperti ini, bukan di gunung ini. Nah, begini ceritanya Bapak Ibu. Sekali lagi kita bahas sedikit tentang teologi ya, dan ini menarik banget. Jadi ketika Yesus ngomong ini ke perempuan Samaria ini, jadi di orang Samaria itu punya kebiasaan mereka menyembah Tuhan gitu di gunung ini. Gunungnya apa? Gunung Gerizim namanya. Ya saya bayangkan mereka datang berbondong-bondong ke sebuah gedung yang mewah, ke sebuah fasilitas yang sudah top markotop paling top chair gitu ya. Dan juga bukan di Yerusalem. Berbicara apa bait Allah yang ada di Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang ke sana. Jadi Tuhan Yesus itu mau bilang begini loh. Aku tidak menemukan, it's not about the physical things. Bukan dari bangunan luarnya, bukan di gunung ini. Bukan kehebatan dari tampilan luarnya. Tapi dari dalamnya. Roh dan kebenaran. Rohnya di sini R-nya kecil. Yang artinya apa Bapak Ibu?
It talks about your attitude and awareness. Kesadaranmu akan keagungan dan kehebatan Tuhan Yesus. Dan kebenaran. Sekali lagi kebenaran berbicara mengenai ketaatan. Jadi mari kita hidup dipenuhi dengan roh, rasa, kesadaran, attitude. Bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, amin. Dan juga dengan kebenaran, ketaatan. Dan next, yang terakhir yang saya mau sharingkan. Bukti Allah mengasihi kita yang terakhir, yaitu Ia memelihara kita. Simple. Simple. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Kita sudah sama-sama dengar lagu itu. Besertaku. Gitu ya. Tapi tahukah Bapak Ibu makna dan arti sebenarnya dari El Shaddai? El Shaddai itu bagaikan begini. Seorang ibu, mohon maaf ya, permisi. El Shaddai terdiri dari kata syad yang S-H-A-D. Yang artinya itu adalah payudara wanita. Jadi El Shaddai itu bagaikan tangan kiri si ibu di belakang kepala si bayi. Dan tangan kanannya memeluk erat bayi tersebut. Dan ketika Bapak Ibu menyanyikan lagu El Shaddai, ketika Bapak Ibu bilang sama Tuhan, Tuhan, You are the Lord of El Shaddai. Itu artinya Bapak Ibu berserah kepada Tuhan dan Bapak Ibu bayangkan kita bagaikan bayi yang cuma kita menaruh kepala kita di tangan kirinya Tuhan dan tangan kanannya memeluk erat kita. That's the true meaning of El Shaddai. Bagaimana Tuhan memelihara kita. Tapi seringkali justru kita yang lari. Tapi tangannya gak pernah berhenti untuk reach out kita, untuk menjangkau kita, untuk menarik kita kembali. Amin. Providensia, pemeliharaan Tuhan. Next. Simple. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi Bapak Ibu. Jika saya bisa ada pada siang hari ini berdiri menyampaikan kebenaran kepada Bapak Ibu itu karena bukti pemeliharaan Tuhan. Bukti pemeliharaan Tuhan tuh ini loh yang lagi sedang berbicara Bapak Ibu. Saya dari kecil, tadi ya baik lagi pertanyaan orang, kemana-mana ketemu sama orang. Mau gak Pit? Nanti suatu saat jadi kayak papa. Mau gak gantiin papa? Gak pernah ya, mungkin Bang Sekbi yang dari dulu udah sama saya. Tante Juli, tapi Tante Juli gak ada lagi, gak ada. Gak ada pernah saya ada mau sedikit pun untuk jadi pendeta Bapak Ibu. Gak ada. Karena saya melihat dari kecil, papa, pendeta, ya memang dia a man of God. Dan dia sudah tunjukkan semuanya yang dia khotbahkan di rumah. Berperilaku juga yang sangat amat luar biasa dan I'm amazed. Saya sangat terkagum dengan ayah saya. Tapi yang saya lihat dari seorang pendeta, gambaran saya adalah seorang yang sibuk. Karena papa waktu itu kita masih di Lombok, albumnya masih baru terkenal, Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes gitu kan. Sehingga wow, dia travel. Dan bayangkan di Lombok gitu, sedangkan gereja-gereja kalau mengadakan KKR, ya pasti gereja yang di luar kota, di Surabaya, di Jakarta. Sehingga saya berpikir seorang pendeta itu, sibuk banget ya. Dan yang kedua, seorang pendeta itu hidupnya susah. Dari kecil, kan udah sering saya sharing juga pengalaman bagaimana Tuhan menolong last minute. Cuma saya mengingat-ingat kembali, iya ya, pendeta itu maksudnya hidupnya, mungkin di Jakarta gak tahu ya beda, mungkin pendeta-pendeta yang lain yang kita lihat, wow mobilnya segala macam. Tapi kami terbiasa dari kecil, saya sudah merasakan sepatu saya ini Bapak Ibu bolong waktu SMP di Malang. Pah mah sepatuku udah bolong.
Berdoa sama Tuhan, David. Aduh, gimana, kayak mana ini? Sudah kemasukan air sepatunya sampai kakinya basah. Di saldo cuma ada sekian. Berdoa sama Tuhan. Wow. Jadi itu yang image saya, wah saya kayaknya enggak mau deh jadi pendeta, saya jadi pengusaha aja. Berbisnis atau profesional kerja ikut orang. Dan papa mama juga dari kecil gak pernah sekalipun nyuruh saya untuk jadi pendeta menggantikan mereka. Gak pernah sekalipun. Gak pernah sekalipun. Karena dia percaya begini, mereka percaya begini. Nanti koreksi kalau salah aku ya. Maksudnya apapun yang kalian mau jadi, mau impikan kalian mau jadi apa. Lakukanlah itu dengan segenap hatimu hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus gitu. Jadi ya udah gitu. I thought I was fine gitu kan. Saya gak mau jadi pendeta gitu. Dan tapi... Nah mungkin next ya, tahun 2011, nah ini ada fotonya nih, 2011, 2014, 2025. Ini kemarin dilantik jadi PDP. Tahun 2011 tuh ada seorang nabi, sorry, jadi emosional. Seorang nabi yang berdoa buat saya begini, di Lombok waktu itu. David, orang ini, profet ini, nabi ini dari Afrika Selatan dan dia bilang begini, Tuhan akan memakai kamu, kamu akan bekerja, dia bernubuat tentang kehidupan saya ke depannya. Dia bilang begini, kamu bekerja di dunia sekuler, in the secular world, lalu kamu akan di marketplace, kamu berkecimpung di bisnis, kamu punya your own business, lalu kamu akan melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan maksudnya. Saya dari kecil sudah sering banget dapat nubuatan Bapak Ibu. Tapi yang nubuatan kali ini benar-benar kena di hati karena di nubuatan ini konyol, dibilang begini. Aku gak tahu kenapa aku melihat kamu tuh lagi nyetir mobil mewah. Dibilang begitu Kak Jos. Saya, aneh banget mobil mewah gitu. Kok kayaknya duniawi banget, satu doa satu kayaknya duniawi banget gitu ya. But the cut story short, tahun 2012 ini saya ajak anak-anak omsel saya dulu di Seattle. Mereka saksi hidup sendiri. Tahun 2012 ketika mereka ini pada baru datang dan saya lagi aktif-aktifnya di gereja. Jemputin mereka dulu satu-satu buat komsel gitu kan. Dari ada yang satu belum pacaran sampai akhirnya menikah. Nah akhirnya karena kesibukan yang sudah mulai menumpuk, kesibukan yang mulai naik gitu ya. Maksudnya saya juga harus kuliah dan saya juga bekerja. Sampai akhirnya ngomong sama papa mama gitu. Kayaknya butuh kendaraan ini, mobil nih gitu. Buat apa Fit? Buat pelayanan. Kan nyebut-nyebutin anak komsel juga pelayanan gitu ya. Karena di sana dingin banget kalau nungguin bus, kalau lewat tuh dingin banget gitu kan. Ya udahlah, berdoa lagi gitu. Nah, singkat ceritanya tahun 2012 itu ada anak dari Bendahara Rock Surabaya, namanya Timothy, anaknya ini, dia tuh lagi mau for good ke Indonesia, jadi udah selesai studinya dan dia mau langsung pulang ke Indonesia gitu. Nah dia ini sudah jual semuanya kecuali mobil yang terakhir gitu dan dia sudah mau berangkat. Dia sudah jual ke sana, ke sini, dan dia juga sudah sampai banting harga tapi kok gak laku-laku gitu ya. Nah akhirnya mamanya ngomong ke mama, wes Nancy, tukuan aja mobil ini, beli aja mobil ini. Dibilang begini Bapak Ibu, cicil sebanyak dan selama yang kamu mau. Gitu. Kan kalau mobil di sana murah, gak semahal di sini gitu ya. Dan sekali lagi ini bukan cerita, bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer atau apa. Kalau mau di-cut juga nanti di-cut gak apa-apa Ci gitu ya. Supaya nanti orang dengernya, mobilnya gini. Enggak, ini udah dijual juga ya. Pada zaman itu 2012, mobilnya tahu gak apa Bapak Ibu? Mercy C300. Kayak punya Om Teddy. Tapi di sana Mercy-nya mah harganya kayak Honda Jazz gitu. Harganya mirip-mirip ya, jadi Bapak Ibu tahu nominalnya, masih oke dong gitu. Tapi mobilnya Mercy, sehingga benar kan apa yang dinubuatkan tadi, kamu akan nyetir mobil mewah, terjadi gitu.
Ya udah deh, jadi saya pegang itu panggilan itu suatu saat. Jadi saya bekerja di tempat secular world, saya punya bisnis dan saya melayani Tuhan. Itu aja yang saya pegang. Nah singkat cerita, tahun lalu ketika kita mau retreat di Bogor, ya, itu retreatnya kan hari Rebo ya, hari Rebo kita berangkat. Nah hari Sabtunya itu saya mimpi, saya sedang melayani di gereja saya di Seattle 10 tahun yang lalu. Nah jadi 2024 kan kita retreat tahun lalu, saya mimpi saya lagi pelayanan 10 tahun yang lalu. Dan ketika minggunya saya bangun, saya buka di YouTube, nama gereja kami adalah The Living Christian Church 2014 dan muncul ini. Ya, saya sedang melayani dengan tadi yang sahabat saya bilang lagi kena cancer itu yang lagi megang gitar. Besok saya akan kunjungin dia. Nah, di retreat ini diisi oleh Pastor Yossi Carroll dari JPCC. Dan Yossi Carroll waktu itu ingat banget dibilang sama aku begini, Fit, setelah sesi gitu ya kita ngobrol, what do you want to do in your life? Dia bilang begitu. Nah, akhirnya yang saya cuma bisa ceritakan, ya ini visi atau nubuatan yang saya diberikan di tahun 2011 itu. Nanti akan kerja ikut orang kok, dan pastor dan juga berbisnis dan juga menjadi melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Oke. Nah, singkat cerita, hari Minggunya kita ke gereja as usual, nothing happen. Nah, hari Selasanya itu, jadi Bapak Ibu tahu juga ya, saya melayani di Departemen Pemuda Anak Sinode GBI Pusat. Makanya tahun lalu saya dikirim 2 kali ke Barito. Bukan jalan Barito ya, ini mah enak di Jakarta. Baritonya ini 5 jam dari Banjarmasin naik jalan darat. Ya, tapi wow, tahun lalu benar-benar merubah perspektif saya. Saya melayani di sebuah gereja. Aduh Bapak Ibu, gerejanya pakai rumahnya pribadi. Paling cuma ada 20 orang, 1 keyboard. Samping saya yang duduk tahu gak apa Kak Jos? Bukan siapa loh apa, kucing. Tapi ketika saya melihat ke belakang Bapak Ibunya semua ngangkat Tuhan, worship, wow. Makanya tadi sekali lagi ayat tadi dibilang bukan di gedung, bukan di gunung ini. Sekali lagi bukan fasilitasnya. Marilah JRC kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran yang benar, bukan fasilitasnya. Amin. Nah, kok jadi ke sana ya. But anyway, saya 2 kali ke Barito, tahun lalu juga ke daerah Papua namanya Waropen. Saya 24 jam Bapak Ibu ke sana. Naik jalan darat, naik juga kapal dan juga naik pesawat. Saya juga diutus ke NTT, wow. Berbagai macam daerah gitu ya. Saya di DPA, Departemen Pemuda Anak sebagai Ketua Biro Remaja Battle gitu. Nah, jadi ceritanya ketika sehari sebelum retreat kita tahun lalu, saya diundang sama ketua DPA-nya ini namanya Ko Jeffrey dalam perayaan ulang tahun istrinya ke-50 di gereja GBI Tanjung Priok gitu ya. Nah awalnya itu saya gak mau datang, males-malesan karena besok kanan kita retreat gitu. Nah tapi Bang Togap sudah wanti-wanti, Bang Togap tuh sekretarisnya DPA-nya. Fit kamu datang ya ikut ke acara ulang tahunnya, kamu wakilin Rock lah. Soalnya abang gak bisa datang ya. Lalu saya dengan ya malas-malesan lah akhirnya datang juga gitu. Nah ketika saya datang acaranya mulai jam 6, saya datangnya tuh jam 7 Bapak Ibu gitu ya. Sudah mulai firman segala macam dan habis setelah firman ada video kesaksian istrinya ketuanya ini yang ulang tahun ke-50 namanya Kak Nemi gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu di DPA, di Departemen Pemuda Anak ini, teman-teman saya yang lain tuh anak-anak pendeta yang anaknya Pastor Hanky So, itu rekan saya, si Kenneth. Anaknya Pastor Samuel Gunawan dari GBI Puri, di mana mereka tuh sudah PDP, PDM, PDT, STH, MTH gitu. Saya sendiri yang MBA, bukan married by accident tapi master in business gitu. Nggak ada PDP-nya, nggak ada PDM-nya. Malah semuanya tuh bilang begini, kita tuh baru tahu kalau lu tuh anaknya Pak Roni Daud. Ya saya malah bersyukur karena maksudnya jadi pressure juga kan. Makanya senang juga namanya David Sumito bukan David Simeon gitu. Jadi bersembunyi di balik nama Sumito itu. Karena saya nggak sama sekali Bapak Ibu. Dari kecil nggak pingin ada di depan panggung sebenarnya. Gitu. Itu pun dulu pelayanan nyanyi dipaksa sama Ci Evelyn dulu. Istri dari pastor kita di Seattle. Kalau nggak saya cuma main drum. Tapi main drum akhirnya dipecat juga. Karena salah tempo terus.
Jadi intinya begitulah, but I like to talk to people. Saya suka ngobrol sama orang. Dulu kita bangun komsel bareng-bareng, tapi nggak di depan panggung juga gitu. Jadi sedangkan teman-teman saya di DP yang lain, wah sudah PDP, PDM, PDT gitu ya. Ini yang dinama dari 30 pengurus, cuma paling 1 atau 2 yang nggak ada PDP, PDM-nya. Tapi pun mereka yang nggak ada PDP, PDM, PDT sudah ada STH atau MTH gitu. Kalau aku nggak ada dua-duanya gitu Kak Jos. Jadi malu juga kan sebenarnya. Nah makanya sebenarnya akhirnya ngomong juga akhirnya ke papa, yaudah deh aku mau jadi PDP juga gitu. Nah ikut MTH. Nah tapi begini loh, ketika istrinya itu kesaksian, dia bilang begini, istrinya itu dulu hidupnya hancur-hancuran, jatuh dalam narkoba dan sudah OD juga. Akhirnya bertemu dengan Yesus, bertobat, dimuridkan di gereja. Dan akhirnya dia tumbuh besar, dia ketemu dengan si Ko Jeffrey, suaminya ini, ya yang sekarang menjadi ketua DPA. Nah, mereka bekerja di tempat yang sama, umur 21 mereka sudah menikah karena sudah keasikan cari duit. Akhirnya mereka bisnis terus gitu, bisnisnya ya diberkati Tuhan lah, puji Tuhan. Nah, tahun 2012 si Kak Neminya ini ngelanjutin ceritanya Kojo, kenapa kemarin aku mau jadi PDP gitu ya. Tahun 2012 si Kak Neminya ini mengalami penyakit yang benar-benar dia sudah nggak lagi, dokter udah angkat tangan, udah benar-benar sudah ini udah tinggal hitungan jam aja, hitungan hari karena sudah mau meninggal gitu. Dia sudah sampai kayak halusinasi, ngeliat ke atas, senyum-senyum sendiri. Tapi dia bilang sama Tuhan begini, kalau aku sampai disembuhkan, aku akan ikut STT dan melayani Tuhan, dia bilang gitu. Nah singkat cerita, cut the story shortnya, tahun 2013 sembuh dia, disembuhkan dan akhirnya dia ikut STT, tapi STT-nya nggak bonafit, nggak kayak STT Kingdom, asik. Akhirnya 2 tahun dia keluar dari STT tersebut. Nah, akhirnya dia akhirnya nggak STT dulu. Nah, tahun 2018 pas dari STT Battle Petamburan itu buka perpanjangan kelas di Tanjung Priok. Nah, akhirnya istrinya menjawablah nazarnya, akhirnya dia ikut STT dan dia nggak mau sendiri, dia ajak suaminya si Ko Jeffrey ini untuk ikut STT gitu ya. Tahun 2018 nih. Lulus 2023 gitu. Nah, di 2023 ini adalah tahun di mana pemilihan ketua Departemen Pemuda Anak GBI gitu ya. Nah, syarat-syaratnya apa sih untuk menjadi ketua? Pertama harus minimum S1. Yang kedua, maksimal umur 45 tahun. Dan PDM. Nah, di tahun 2023 yang sama pula ini, si Ko Jeffrey-nya ini umur 45 tahun maksimal. Dia umur 45 tahun, ulang tahun ke 45, dia PDM dan akhirnya lulusnya dia S1. Nah, dia akhirnya telah memenuhi kualifikasi dan akhirnya dia kepilih jadi ketua Departemen Pemuda Anak. Akhirnya dia ngomong sama papa, Pak Roni, karena papa waktu itu diundang untuk berbicara di rakernasnya di Papua gitu ya. Dia bilang ke papa, kalau saya kepilih David bantu ya di DPA ini gitu ceritanya Kak Jos, di Departemen Pemuda Anak. Oh ya udah, oke Jeff gitu. Nah, akhirnya ya udah saya masuk, ya itu tadi teman-teman yang lain sudah PDP, PDM, PDT, STH, MTH, makanya akhirnya saya ambil juga PDP dan ambil juga MTH. Gitu ceritanya. Maksudnya garis benangnya merah begini loh. Kalau misalnya Kak Neminya ini gak sakit, dia gak bernazar sama Tuhan, si Ko Jeffrey-nya gak ikut STT, Ko Jeffrey-nya gak akan kepilih jadi ketua DPA, Ko Jeffrey gak kepilih ketua DPA, saya gak akan di DPA sekarang ini dan kalau saya gak di DPA, saya juga gak akan menjadi PDP dan ambil MTH. Jadi yang saya mau ceritakan, ceritanya dia sama cerita kita digabung jadi satu untuk memenuhi panggilan Tuhan. Akhirnya tergenapi juga nubuatan di 2011 untuk menjadi hamba Tuhan. Lewat cerita begini Bapak Ibu, wah panjang lebar. Walaupun lewat proses kehidupan yang gak gampang. Itulah yang pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya yang saya dapat saksikan. Walaupun saya sempat lari. Wah saya bandel banget. Di sini beberapa yang tahu bagi waktu saya bandel-bandelnya. Saya lari dari panggilan Tuhan dan saya benar-benar mendukakan Roh Kudus. Tapi itulah El Shaddai. Tangan kanannya gak pernah berhenti memeluk erat kita. Mau kita lari, muter, kita capek sendiri tapi tangan kanannya sini loh nak, sini. Mendekat tak gendong lagi.
A very simple message yang ini. Stop running. Berhentilah berlari. Berrekonsiliasilah dengan Tuhan. Karena ketika kita sudah berrekonsiliasi dengan Tuhan, hidup kita penuh dengan damai. Walaupun kita terkadang diperhadapkan kepada 3 hal tersebut. Suddenness, unpredictable, unfamiliarity. Tapi ketika respon kita berserah kepada Tuhan, that's your worship. Amin.